setelah subuh. Ahsantum wa barakallahu fikum. Kapan tidur yang makruh? Setelah Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan berbagai macam karunia dan kenikmatan. Kembali pada kesempatan malam ini kita duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam kitab hadis-hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir dalam rangka melawan keburukan-keburukan jiwa kita. Makanya dalam setiap khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Engkau wahai Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, syururun nafsi taduru ala amrain. Keburukan-keburukan jiwa manusia berporos pada dua hal. Keburukan jiwa manusia ini pusatnya, porosnya pada dua hal. Imma da'watun ila ma'siyatin au da'watun wa imma tasbitun an ta'atin. Keburukan jiwa manusia ini berporos pada dua perkara. Pertama, mengajak kepada maksiat. Lengi ate manusia niki berporos pada dua, mengajak kepada maksiat atau menghalangi dari ketaatan. Ini syururun nafs, keburukan jiwa. Ya, mengajak kepada maksiat dan menghalangi dari ketaatan. Jadi jiwa kita ini condong mengajak kita melakukan dosa atau mencegah kita dari perbuatan ketaatan. Inilah poros syururun nafs. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Syekh membahas azkarun naum. Kita sudah selesai pada zikir pagi dan petang. Sekarang hadis-hadis tentang azkarun naum, zikir-zikir tentang tidur.
An-naumu ayatun min ayatillahil azimah. Tidur adalah salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ad-dallati ala kamali tadbirihi wa 'azamati takdirihi subhanahu, yang menunjukkan tentang kesempurnaan pengaturan Allah terhadap semesta dan agungnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Rum ayat ke-23. Allah mengatakan, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Kemudian juga usaha kalian mencari rezeki di siang hari, sesungguhnya pada demikian tersebut terdapat tanda-tanda liqaumin yasma'un, bagi orang-orang yang mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tinduk nenek tanda kekuasaan Allah. Maha suci Allah memberikan kita rasa ngantuk. Maha suci Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menikmati tidur kita. Ada orang-orang yang harus minum obat baru dia bisa tidur. Ada orang-orang yang harus mengkonsumsi obat penenang sehingga baru dia menikmati tidur. Tapi ada orang-orang yang cukup dia letakkan kepalanya di atas tanah, ya, dia langsung tidur. Ini sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bro nanolo otakna tak pintano langsung ngkrok. Ini luar biasa. Kenikmatan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidur ini adalah tanda kekuasaan Allah. Ya. Kemudian tidur juga merupakan salah satu bentuk rahmat Allah. Tidur juga merupakan salah satu bentuk apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas ayat ke-73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara bentuk rahmat Allah kepada manusia, Allah jadikan adanya malam dan siang agar kalian beristirahat pada malam hari itu. Walitabtaghu min fadlihi, agar kalian mencari rezeki di siang hari. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi tidur ini rahmat Allah. Kita harus bersyukur Allah berikan kita untuk tidur.
Tidur ibadah apa bukan? Nah. Abu Hirzi, ibadah, tidur ibadah apa bukan? Bukan. Amadi, tindo ibadah apa ya? Ibadah? Ibadah nang kajana. No. Arak rukat ya ibadah. Arak rukat ibadah. Imbe kekenaan ini. Ka, simbe kena amarina. Tindo ibadah apa ya? Tergantung niat. Masya Allah. Ya jawaban si kena ini para jamaah. Tidur itu hukum asalnya adalah perkara mubah, bukan ibadah. Dia akan bernilai ibadah apabila diniatkan dalam rangka untuk memperkuat diri melakukan ibadah. Sebagaimana ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, inni la arju fi naumati kama arju fi qaumati. Sesungguhnya aku berharap pahala pada tidurku sebagaimana aku berharap pahala pada solat tahajudku. Kata Mu'adz, aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana mengharapkan pahala dari salat tahajud. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang ada dua manfaat tidur. Ya, ada dua manfaat tidur. Kata beliau dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, beliau mengatakan walin naumi faidatani. Tidur itu dari sisi manfaat kesehatan ada dua. Yang pertama adalah sukunul a'dha'i warahatuha, agar badan ini mendapatkan ketenangan dan istirahat. Agar badan ini mendapatkan apa? Ketenangan dan istirahat. Setelah dia bekerja sepanjang hari ngan kelema loh mbeh bangkat wah nambah macul ngawis rabu nyemprot ya macam. Makanya Allah katakan dalam surat An-Naba, apa kata Allah? Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu subat, untuk istirahat. Jadi subhanallah, para jamaah ini syariat ini luar biasa. Tentang tidur aja dibahas. Luar biasanya agama Islam ini. Masalah tindo ini bahas ni si agama anta. Kemudian kata Ibnu Qayyim, manfaat yang kedua, manfaat tidur adalah hadmul giza, untuk membantu proses pencernaan, menyempurnakan proses pencernaan. Ini fungsi ya dari tidur. Makanya Allah jadikan dia sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan tidur itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang ya menikmatinya, orang-orang yang meniatkannya untuk ibadah, untuk istirahat. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, perhatikan ini para jamaah. Ini
ucapan Ibnu Qayyim, tidur yang paling bermanfaat. Ya. Ini tidur yang paling bermanfaat. Apa kata beliau? Wa man tadabbara, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa man tadabbara naumahu wa yaqazatahu sallallahu alaihi wasallam wajadahu a'dala naumin wa anfa'ahu lil badani wal a'dha'i wal quwa. Barang siapa yang memperhatikan tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bangunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjumpai tata cara tidurnya Nabi adalah yang paling sempurna sallallahu alaihi wasallam. Dan tata cara tidurnya yang paling bermanfaat untuk badan, kekuatan. Fa innahu kana yanamu awwalal lail. Nabi SAW itu selesai Isya langsung tidur. Tidur di awal malam. Wa yastayqidu fi awwalin nisfi tsani. Kemudian bangun pada pertengahan malam. Setelah berlalu pertengahan malam yang pertama, barulah pada pertengahan malam yang kedua Nabi bangun. Kemudian Nabi SAW ya fayaqumu yastaq, beliau bangun bersiwak, wa yatawadda wa yusalli, kata Ibnu Qayyim, kemudian beliau berwudu dan salat. Ini metode tidur yang paling bagus. Kemudian juga beliau mengatakan, ya, walam yakun ya'khudz minan naumi fawqal qadril muhtaj ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur lebih dari waktu yang dibutuhkan. Tidurnya harus pas-pasan ketika dibutuhkan. Makanya kalau orang tidurnya terlalu lama, urah-urah ngantok doang. Tapi kalau tidur kita pas para jamaah, tubuh itu akan terasa segar, bugar, sehat. Sama seperti tubuh itu tatkala dia kurang tidur, apa yang terjadi? Dia akan lemas. Sama kelebihan tidur juga bukan tambah segar, tapi tambah malas. Makanya ini petunjuk Nabi SAW dalam tidur. Nabi SAW itu tidak tidur kecuali sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Wala yamna' nafsahu minal qadril muhtaji ilaih. Nabi SAW tidak menghalangi dirinya dari porsi yang dibutuhkan. Ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, Abu Darda ini terkenal dengan sawam, qawam, banyak sholat malamnya, banyak puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi, beliau mengunjungi Abu Darda. Kemudian beliau melihat Ummu Darda mutabazzilah, memakai pakaian yang acak-acakan, tidak berhias sebagaimana layaknya istri berhias untuk suaminya. Apa kata Salman? Bertanya, ya Ummu Darda, ma sya'nuki? Wahai Ummu Darda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ada apa denganmu? Qalat akhuk Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda ya dekulu wah dunia nene. Ya dekulu pin dunia no. Ndara angan doh lek dengan nina, ndara angan lek dengan lek dunia no. Ya, tidak ada hasratnya kepada dunia. Saudaramu Darda ini enggak punya hasrat tentang dunia sudah. Kemudian
Salman Al-Farisi akan memberikan nasihat kepada siapa? Abu Darda. Abu Darda datang membawa makanan. Dibuatkan Salman Al-Farisi makanan, dijamu. Ya, kemudian ketika Salman akan makan, dia mengajak, wahai Abu Darda, aku tidak akan makan sampai engkau makan. Kenapa? Pada saat itu Abu Darda puasa. Lihat ikhwatul iman. Kalau bahasa kita, Abu Darda ini sahabat yang ibadahnya lebih liwat lempo merbasan, tano. Ya, overdosis ibadahnya berlebihan. Akhirnya apa kata Salman? Aku tidak akan memakan makanan ini sampai engkau duduk makan bersamaku. Akhirnya Abu Darda pun makan bersama Salman. Ketika tiba malam hari, selesai salat Isya, Abu Darda mau langsung tahajud. Antum bayangkan, langsung ingin qiyamul lail. Apa kata Salman? Ya Abu Darda, nam. Tidur dulu. Jadi Salman ini pura-pura tidur. Abu Darda juga pura-pura tidur. Ditunggu Salman tidur. Al-Farisi akhirnya bangun Abu Darda ini. Bangunlah Salman. Nam ya Abu Darda. Tidur dulu lagi. Belum waktunya sholat katanya. Sampai 3 kali. Falamma kana min akhiril lail. Ketika di penghujung malam. Sepertiga malam terakhir. Barulah Salman bangun. Kemudian mengatakan, ya mari kita bangun sholat, inilah waktunya sholat. Kemudian mereka sholat berdua. Nah selesai sholat baru dikasih nasihat. Ya, inna li rabbika alaika haqqa. Wahai Abu Darda, Tuhanmu punya hak. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Badanmu juga punya hak. Wali ahlika alaika hak, istrimu dan anakmu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah orang-orang yang memiliki hak itu haknya. Tunaikan hak itu kepada orang yang berhak. Lihat. Nabi SAW ya. Afwan, Abu Darda tidak terima dengan nasihatnya siapa? Salman. Dia datang melapor kepada Nabi SAW. Bukan maksudnya tidak percaya, tapi ingin mencari tahu kebenaran ini. Datang melapor kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi para jamaah? Shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan saudaramu Salman itu. Jadi Islam ini melarang berlebihan dalam ibadah. Ibadah itu sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan agama. Ya tak ibadah nyiksa diri. Oh pokoknya aku je. Ya aku nikah wah, aku pacu ibadah wah. Balak nih si Nabi. Kan ingat kisah 3 sahabat itu kan, yang datang kepada Nabi itu. Satu apa katanya? Aku ya sholat tahajud terus, tidak akan tidur. Ya aku tinduk pokoknya, aku tahajud doang. Satu apa lagi katanya? Puasa terus, tidak bakal berbuka. Satu apa katanya? Saya tidak akan. Saya fokus ibadah. Dibantah sama Nabi SAW. Saya itu, ya, kadang berbuka, kadang puasa. Kadang saya juga tidur, saya juga sholat malam. Saya juga menikahi para wanita. Nah ini dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian ada tidur yang dimakruhkan. Para jamaah arak tinduk si makruh nang kaya ini. Abu Hirzi mbak tinduk si makruh setelah maghrib. Terus kering saya 2 loh ya nah. Setelah subuh. Ahsantum wa barakallahu fikum. Kapan tidur yang makruh? Setelah maghrib
dan selesai sholat subuh. Kita baca ucapan Ibnu Qayyim, wa minal makruhi indahum, dalam kitabnya Madarijus Salikin. Di antara hal yang dimakruhkan oleh para ulama, ini nasihat si girang tinduk kelema. An-naumu baina salati subhi wa tulu'i syams fa innahu waqtu ghanimatun. Dimakruhkan tidur di antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. Makruh. Kenapa? Waktu itu adalah waktu ghanimah. Waktu mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya Zubair bin Al-Awwam yanha banihi 'anit tasabbuh. Zubair bin Al-Awwam melarang anak-anaknya tidur selesai salat subuh. Dimakruhkan. Kenapa? Waktu yang diberkahi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Yang kedua, selesai maghrib. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nawma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur setelah maghrib atau sebelum isya dan berbicara atau bergadang setelahnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ada bahaya tidur pagi ini, terutama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu dalam dua kitabnya, Miftah Daris Sa'adah dan Zadul Ma'ad. Ada beberapa bahayanya. Satu, menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Pertama ini, menyelisihi dalil. Dua, tidak mendapatkan keberkahan. Tiga, menyebabkan malas. Dan tidak bersemangat di siang harinya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kemudian yang keberapa? Keempat, menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan 4 perkara yang menghambat datangnya rezeki. Ada 4 perkara yang menghambat datangnya rezeki, kata Ibnu Qayyim. 1, tidur di waktu pagi hari, tinduk kelema. Yang kedua, sedikit sholat. Terpacu sholat para jamaah ini. Ya, hendak berharap nagin sugi angan ta sugi kepeng ta sugi dua bandan ta lamun ta jarang sholat. Daging diri doang. Minimal miskin hati. Apa yang kedua? Sedikit sholat, menghambat rezeki. 3, nah ini aja jelas ini jana. Malas-malasan. Wajib wah ini. Ya. Yang keempat, berkhianat. Ini 4 perkara
yang menghambat datangnya rezeki. Menipu orang, berkhianat. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnu Qayyim juga menyebutkan ada 3 bentuk tidur di waktu siang hari. Ada 3 bentuk waktu tidur. Yang pertama adalah disebut dengan naumul hajirah. Naumul hajirah. Tidur ketika waktu matahari sangat panas dan terik. Dan ini yang disebut dengan naumun khuluq. Tidur yang merupakan akhlaknya Nabi SAW. Atau yang disebut dengan qailulah. Apa Rana? Qailulah, satu-satunya tidur yang disunnahkan. Tinduk apa bahasa Anda? Tinduk tengah hari. Ini satu-satunya tidur yang disunnahkan. Ada beberapa dalil, di antaranya hadis riwayat Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Apa kata Nabi SAW? Qilu inna syayatina la taqil. Tidur sianglah, karena sungguhnya setan itu tidak tidur siang. Ya. Kemudian kata Imam Asy-Syarbini rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i, apa kata beliau? Yusannu lil mutahajjidi al-qailulah. Disunnahkan bagi orang yang melakukan tahajud untuk melakukan qailulah. Tinduk tengah hari. Wahyan naumu qabla zawal, yaitu tidur sebelum zawal. Para ulama berbeda pendapat kapan qailulah itu. Kapan yang dikatakan dengan tinduk tengah hari? Tidur sih. Pendapat pertama mengatakan, ini pendapat Al-Imam Asy-Syarbini tadi. Al-Imam Asy-Syarbini mengatakan tidur qailulah itu sebelum zuhur, sebelum zawal. Kata beliau tadi apa? Wahyan naumu qabla zawal, tidur sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat yang kedua kapan? Setelah zuhur. Jadi bau tetinduk sendek man zuhur atau sawi zuhur. Itu namanya apa? Qailulah. Sebagaimana kata Imam Al-Munawi, al-qailulatu an-naumu wasatun nahari 'inda zawal. Yang namanya qailulah itu tengah hari ketika sudah zawal atau tergelincirnya matahari. Jelas para jamaah? Ini luar biasa pembahasan ini tinduk. Pembahasan tidur ini, tapi pembahasan ilmu. Kemudian tidur siang yang kedua kata para ulama, disebutkan Ibnu Qayyim itu naumud duha. Tidur yang tadi selesai salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini hukumnya apa? Makruh. Kemudian yang ketiga, tidur selesai salat asar. Kata Ibnu Qayyim, ikhtalisul aql, menjadikan akal itu cacat. Tidur sawi asar, jadikan akal itu cacat. Maka coba para jamaah santer cengi perasa atau tindu asar ini.
Anak kecil kalau tidur habis asar, bangunnya sebelum maghrib, gimana kira-kira? Nangis dia. Karena tidak bagus untuk akal kita. Taib. Kemudian barulah kita masuk kepada tema kita. Kembali kata Syekh Abdul Razzaq, wa qad ja'atis sunnatun nabawiyyatu bi awradin mubarakatin wa adhkarin 'azimatin sabitatin 'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fima yustahabbu lil muslim an yaqulahu 'indama ya'wi ila firashihi liyanam. Telah datang sunnah dari Nabi SAW tentang zikir-zikir, wirid-wirid yang disunnahkan untuk dibaca ketika seseorang akan tidur. Ya. Wa hadhil awrad, zikir-zikir ini memiliki faedah yang sangat besar. Nanti akan datang ketika kita membahas keutamaan masing-masing zikir itu. Zikir yang kita baca sebelum tidur itu memiliki buah, memiliki hasil, memiliki manfaat, memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian zikir-zikir sebelum tidur ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq ada 4 hikmahnya. 4 hikmahnya. Zikir-zikir sebelum tidur ini ada berapa? 4 hikmahnya. Apa kata beliau? Wa man yata'ammalu azkaran naum. Barang siapa yang mencermati zikir-zikir sebelum tidur, yajidu annaha fil jumlati tata'allaqu bi umur, maka ia akan menjumpai berkaitan dengan beberapa perkara. Kalau kita perhatikan, kalau kita faham, kalau kita mengamati zikir-zikir yang kita baca ini, ada hikmahnya, ada 4 hikmahnya, ada 4 kaitannya. Yang pertama, imma tadhakkurun maut, dalam rangka mengingatkan kita tentang kematian. Jadi zikir tidur ini apa hikmahnya? Mengingatkan kita tentang suatu kepastian, tentang kematian. Semua kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidur itu disebut al-mautus sughra, kematian kecil. Kematian kecil. Contoh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa doanya? Ya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Apa kata Nabi di sini? In amsakta nafsi farhamha. Wahai Allah, apabila engkau ambil nyawaku, rahmatilah dia. Bahasa jamak-jamak, ya Allah, lamun pe semate aku, rahmatin aku. Wa in arsaltaha, jikalau engkau kembalikan dia, fahfadha, jagalah dia. Bima tahfazu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Mana zikir tidur yang mengingatkan tentang kematian? Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Qurbani hafal? Allah menengkajana. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu yauma tab'atsu ibadak.
Berapa kali? 3 kali. Ini mengingatkan tentang kematian. Allahumma qini adzabak. Wahai Allah, ingat, lindungilah aku dari siksamu. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Mengingatkan tentang kematian, mengingatkan hari kiamat, mengingatkan kita tentang hari kebangkitan para jamaah. Zikir yang lain, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Ya hafal doa ini Ustaz. Babak tapi hafal kah? Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Wahai Allah, engkau yang menciptakan jiwaku dan engkau yang mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha, milikmulah kematiannya dan kehidupannya. Lihat, ini zikir-zikir mengingatkan kita tentang apa? Zikir tidur mengingatkan kita tentang kematian. Agar manusia ini tahu, agar manusia ini ingat, agar manusia ini faham, dia punya bekal. Bukan kematian itu yang menjadi masalah yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan adalah bekal yang kita bawa untuk menghadapi kenyataan yang bernama kematian. Baik. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? Au nazarun lima madha min waqtihi wa ma akramahu Allah bihi min ta'amin wa syarabin wa libasin wa maskanin. Mengingatkan tentang apa yang berlalu dari umurnya. Mengingatkan kita tentang apa? Apa yang telah lewat dari umur kita. Mengingatkan kita tentang nikmat Allah berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa tempat tinggal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semenjak kita lahir sampai detik ini, sudah berapa makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh ini? Sudah berapa minuman yang kita teguk? Sudah berapa pakaian yang kita ganti? Ini semuanya mengingatkan ke kita tentang nikmat Allah. Jadi zikir tidur itu mengingatkan kita tentang umur kita yang telah lewat. Kah, para jamaah? Ya, wah putih bulu, ingat wah ini tuh zikir tidur nih. Ya, wah luwe, wah lalu umur ini. Udah banyak umur kita yang berlalu. Baik. Makanya lihat apa zikir tidurnya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Awirzi hafal? Lemah. Mending wah jamaah ngingat tuh berarti ini. Kati teringat ini para jamaah nikmat Allah si luwe ini. Ndak kada anggap ringan nikmat Allah ini. Jangan anggap remeh nikmat Allah ini. Makanan, minuman, pakaian ini semua ini nikmat Allah. Jangan dianggap remeh. Kesetahun ini pira kilo tamal tiante ini. Ingat tuh dulu. Pira galon, pira drim tamal tiante ini wah kah. Ini semua nikmat Allah ini. Harus kita ingat. Berapa kilogram, berapa liter sudah yang dikonsumsi protein ikhwatal iman. Ini semua nikmat Allah. Makanya pada bunyi doa ini, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita minum, yang telah mencukupkan kebutuhan kita.
wa awana, yang telah memberikan kita tempat tinggal. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberikan kecukupan dan tidak diberikan tempat tinggal. Betapa banyak orang tidak mampu memberikan dia kecukupan. Betapa banyak orang tidak mampu memberikan dia tempat tinggal. Ini kita ingat ikhwatal iman. Taib, yang keberapa? Yang ketiga. Au tadhakkurun li usulil imanil azimah. Dalam rangka mengingat pokok-pokok iman. Mengingatkan kita tentang tauhid. Taib. Mana zikirnya? Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Lihat apa isi doa ini? Ini doa terakhir yang dibaca ketika orang tidur. Kata Nabi kepada Barra ibn Azib, waja'alhunna akhira ma taqul. Jadikan zikir yang tadi itu yang terakhir engkau baca. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wahai Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan disertai harapan yang besar dan rasa takut yang besar. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri kecuali kepadamu. Baru amantu bikitabika alladhi anzalta. Ini dia. Ingat tentang iman. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Dan aku beriman wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Habis hafal? Ndek man. PR namun aja maka anggap apa PR para jamaah pekerjaan rumah. Ya, mulai balik yang kau baca ini. Woi tak ada hamarina? PR deh. PR wah. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah ini dia. Ta'awudzat billah bi an yuhfazal abdu min syururil mutanawwi'ah. Ya. Memohon perlindungan kepada Allah agar seorang hamba terjaga dari berbagai bentuk kejelekan dan keburukan. Ambil contohnya dulu. Contohkan tiang zikir sebelum tidur yang melindungi dari segala keburukan.
Ditemani ya Mas ini. Ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau ini ya dalam rangka kita meyakini kehidupan dan kematian kita ini di tangan Allah. Kalau ini zikir tidur, tapi dalam rangka melindungi kita dari kejelekan. Nah, Abi Hirzi, hah? Angka. Membaca 3 kul. Iya. Nah, ini contoh dari Syekh Abdul Razzaq ini. Membaca al-mu'awwizat. Iya. Apa isinya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Iya, dari kejelekan, segala kejelekan yang Allah ciptakan. Itu jawab meta. Ya. Kemudian juga apa? Baca ayat kursi, tidak akan didekati setan. Apa lagi? Akhir surat Al-Baqarah. Iya. Kafatahu, kata Nabi SAW. Allah cukupkan dia dari segala kejelekan dan segala keburukan. Nah, ini dia fungsi doa ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka zikir yang kita baca ini tidak lepas dari apa? Mengingatkan kita tentang kematian dan hari mengingatkan kita tentang nikmat Allah, mengingatkan kita tentang usulul pokok-pokok iman. Yang keempat, dalam rangka menjaga seorang hamba dari segala kejelekan dan keburukan. Wah, ini para jamaah. Azan bijul. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Silakan Abu Irzi. No, coba kan. Pada hukumna tinduk biasa kan jadi tinduk tokol kan coba. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebelum saya jawab, sisi hukum apa dulu ini? Apakah perlu kita berdoa ketika tidur dalam keadaan duduk? Ya, kalau tidur di pesawat misalkan berdoa. Ya, tidur malam. Sebagian para ulama mengatakan zikir-zikir tidur ini kaitannya dengan tidur malam, khusus pada tidur malam. Ya, sebagian lain mengatakan ya, ada zikir-zikir yang untuk tidur malam juga bisa dibaca untuk tidur siang, kata sebagian para ulama. Contohnya ketika kita bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Jadi hukum asalnya zikir-zikir yang dibaca tadi itu untuk tidur malam, dan tidak ada orang tidur malam dalam keadaan duduk. Rata-rata berbaring. Ya, kecuali mungkin di atas pesawat atau misalkan di atas kapal, di atas bis, kendaraan dan yang lainnya, mungkin ya bisa dibaca itu sambil di atas kursi duduknya. Ya Sabirzi. Nah, wallahu taala wa alam. Wah, bu, wara cukup wah saya ruana ini. Tapi di sini ada pertanyaan. Kenapa dilarang tidur sesudah subuh? Katanya. Kenapa dilarang tidur selesai sholat subuh? Karena itu waktu yang diberkahi. Satu. Itu alasannya kenapa dilarang. Kedua, dilarang karena dimakruhkan oleh para ulama. Maka orang yang tidur, dia menyelisihi sunnahnya para sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di bulan Ramadan itu, beliau ketika selesai sholat subuh, beliau tidak langsung tidur, tapi beliau baca Quran. Ketika sudah terbit matahari, barulah Aisyah radhiyallahu taala tidur, menunjukkan waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan, waktu yang dilarang tidur. Ya. Terlebih disebutkan oleh para ulama, waktu ghanimatin, waktu untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi ada larangan yang kita tahu kenapa dia dilarang, dan ada yang sebabnya kita tidak tahu dia dilarang. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Oh, dah ampuk kah? Saat ada jamak wah kalam ini jana. Jadi berzikir sebelum tidur kan lebih membaca surat ayat terakhir dari Al-Baqarah. Juga zikir tidur. Tidak didekati oleh setan. Sedangkan setan itu kan dia ngajar Abu Hurairah. La ilaha illallah. Jadi pertanyaannya begini para jamaah ini. Ya, di antara manfaat membaca ayat kursi itu, dia tidak akan didekati setan sampai tiba waktu subuh, waktu pagi. Bagi orang yang tidur membaca ayat kursi. Nah, sedangkan katanya yang mengajarkan ayat kursi ini kepada Abu Hurairah itu setan. Bagaimana ini katanya? Nah, itulah hebatnya setan itu. Dia tahu ilmunya. Dia ajarkan orang ilmunya agar dia tidak bisa didekati oleh setan.
Meskipun setan itu tahu ilmunya, bukan berarti dia bisa mendekati, enggak. Kita harus beriman. Kita harus yakin dan percaya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur, maka setan tidak akan mendekatinya sampai tiba waktu pagi hari atau tiba waktu subuh. Maka kita harus beriman, setan tak ada yang sanggup mendekati orang-orang yang membacanya. Karena ia ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan kebenaran itu terkadang datang dari ya, makhluk yang tidak baik. Ya. Lihat, setan para jamaah, musuh abadinya manusia, tapi mengajarkan kebaikan. Apakah kita disuruh belajar sama setan? Bukan. Artinya kalau kebenaran itu datang dari siapa, ya terima saja. Ya jangan ditolak. Dan Abu Hurairah tidak tahu itu adalah setan sampai dikasih tahu oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Habib Rizzi, meskipun diajarkan oleh setan, setan itu nggak sanggup dia mendekati kita. Bukan berarti setan yang ngajarkan kemudian dia bisa mendekati, enggak. Karena itu berdasarkan ya yang disampaikan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berbicara di atas hawa nafsu, tapi berbicara di atas wahyu. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam niki. Kajian malam Ahad yang akan datang di Masjid As-Sunnah Burne insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.